Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kebaktian Jumat Agung 10 April 2020 akan dimulai dan saya akan bacakan terlebih dahulu warta lisan hari ini. Ibadah Jumat Agung tanggal 10 April hari ini selain online yang akan dimulai pukul 8.30 juga disediakan rekamannya yang dapat diakses di kanal YouTube GKI Pasteur Bandung. Kemudian kebaktian Sabtu Sunyi diadakan mandiri bersama keluarga di rumah masing-masing dan liturginya akan dibagikan melalui WA grup wilayah ataupun komisi-komisi. Kebaktian Paskah akan diadakan secara online melalui kanal YouTube GKI Pasteur Bandung dan perjamuan kudus akan diselenggarakan ketika kondisi sudah kondusif. Bahan lengkap ibadah Paskah subuh bagi yang tidak bisa mengikuti kebaktian online disediakan liturginya untuk ibadah bersama keluarga masing-masing yang bisa diambil hari ini 10 April dan juga akan dibagikan melalui WA grup wilayah dan juga komisi-komisi. Pemahaman Alkitab dilakukan di hari Kamis akan dilakukan live streaming di kanal YouTube GKI Pasteur Bandung yang dimulai pukul 18.25. Bahan persekutuan doa keluarga hari Senin sampai Sabtu akan dibagikan melalui WA grup wilayah dan komisi-komisi. Kegiatan donor darah bulan April di gereja ditiadakan. Jika jemaat berkenan untuk mendonor, dapat mengunjungi langsung PMI Kota Bandung Jalan Aceh nomor 79 karena stok darah saat ini juga terpengaruh dengan situasi COVID-19 ini. Untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank BCA nomor rekeningnya 2333005522 atas nama GKI Pasteur dan persembahan pos Cimbluit dapat ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 34609988882 atas nama Hardayah atau Ekawati. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dahulu jika Bapak Ibu tidak bisa mentransfernya dan diberi tanggal lalu disimpan dan diserahkan pada saat waktu yang sudah kondusif. Kemudian bagi anggota jemaat dan simpatisan yang tergerak untuk berpartisipasi dalam aksi sosial COVID-19 GKI Pasteur dapat juga mentransfer ke rekening gereja Bank BCA 2333005522 atas nama GKI Pasteur dengan cara menambahkan angka 19 di akhir jumlah yang didonasikan. Contohnya 100.019. Adapun bantuan rencana berupa paket sembako dan juga masker. Demikian warta lisan hari ini dan warta selengkapnya Bapak Ibu bisa akses melalui online yang ada di kolom deskripsi. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Yesus Kristus adalah kasih terbesar Allah bagi dunia, dan yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beberapa hari sebelum kematiannya, Yesus berkata, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap saja biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Kasih Allah begitu jelas karena Kristus mati untuk manusia ketika manusia masih berdosa. Dan korban yang satu kali itu berlaku untuk selama-lamanya. Kiranya kehidupan umat
semakin serupa dengan Kristus, kehidupan yang ditandai dengan kerelaan berkorban. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah, dan kita berdiri untuk merayakan kasih Tuhan, merayakan penggenapan janji Allah dengan menyanyikan PKJ 19 ayat 2, mari sembah. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Kita bersama menyaksikan bagaimana Kristus tersalib di Bukit Golgota. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk, nestapa celah. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk, nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang dan mahkota telah milikku. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Silakan duduk kembali. Tak seorang pun punya daya, kekuatan, atau kesalehan untuk bebas dari kuasa maut. Ibadah Jumat Agung tahun ini ditandai dengan banyaknya korban yang mati karena virus COVID-19. Umat manusia diingatkan bahwa tak ada seorang pun yang boleh sombong.
Setiap orang mesti mengakui kerapuhannya dan hidup makin mengandalkan Tuhan. Hari ini, dalam peringatan Jumat Agung dengan tema "Karena salibmu, hidupku dibaharui", kiranya hancurlah segala kecongkakan manusia dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib mengubah hati umat menjadi baru. Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama mengakui segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Jemaat dipersilahkan mengambil waktu untuk berdoa, mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu. Tuhan, acap kali kami gagal menyaksikan pada dunia bahwa pengorbanan-Mu telah nyata diberikan untuk kami. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkan dan menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita saling menyampaikan salam damai satu kepada yang lain. Salam damai. Salam damai. Mari kita sambut pengampunan Tuhan dengan menyanyikan Karena Salib-Mu.
Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini kami semua umat Tuhan merayakan Jumat Agung. Berkenanlah ya Allah, Engkau menuntun kami semuanya untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan baik. Untuk kami terbuka mendengarkan apa yang akan Tuhan sampaikan sebagai firman Allah, di mana kami sebagai umat-Mu, firman itulah yang akan menuntun kami hidup di dalam jalan kebenaran. Kiranya Tuhan umat-Mu saat ini boleh bersama-sama menyiapkan hati dengan bersungguh-sungguh untuk supaya kami mendapatkan berkat anugerah Tuhan yang tentu saja menjadi begitu penting bagi kami. Terutama di saat ini, Bapa, Engkau tahu, dalam ibadah hari ini Jumat Agung, demikian kami belum dapat berjumpa satu dengan yang lain temu muka di ruangan ibadah ini. Kami semua membutuhkan Tuhan untuk kami boleh kuat dan tangguh menghadapi segala hal yang saat ini sedang berada dalam pergumulan umat Tuhan. Agar kami tidak berhenti berkarya di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan sabda Tuhan. Tuhan yang akan mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama akan membaca dua bagian. Yang pertama dari kitab Yesaya 53 ayat ketiga dan sampai ayat 5, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 11, dilanjutkan dengan Injil Yohanes 19 ayat 28 hingga 38. Demikian Yesaya pasal yang ke-53 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Injil Yohanes 19 mulai dengan ayat 18 sampai dengan ayat 28 maksudnya sampai 38 demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam dan sebatang hisop, lalu menghunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan.
Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus dan juga kitab Yesaya. Dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat Jumat Agung. Yesus Kristus Sang Mesias telah 2000 tahun yang lalu berkorban untuk dunia, untuk saudara dan saya. Tetapi pada hari ini, sudahkah kita berterima kasih dalam doa kita, di dalam rasa syukur kita, karena Yesus itu telah mati bagi kita semuanya. Tema kita pada hari ini adalah karena salibmu, hidupku dibaharui. Saudara-saudaraku, inilah yang telah terjadi. Hidupku telah diperharui. Mari kita bersama-sama mengingat bahwa ini sesuatu yang penting untuk kita. Agar supaya saudara dan saya menjadikan peristiwa salib ini menjadi sesuatu yang sangat berarti secara pribadi bagi saudara dan saya. Namun saudara-saudara, mungkin pada hari ini banyak orang yang hidupnya biasa-biasa saja. Tidak terkait dengan peristiwa salib. Tetapi pada hari inilah saatnya kita, sekalipun mungkin kita sedang punya suatu perasaan yang tidak enak, kita sedang ada perasaan takut, kita mungkin ada perasaan kecewa, kita menyesali keadaan, tapi bukan berarti bahwa kita tidak mengalami rasa syukur di dalam Tuhan, karena karya anugerahnya yang luar biasa untuk saudara dan saya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sesulit apapun barangkali kita bersyukur. Pada hari ini kita bersama-sama, mari kita buka hati kita agar firman Tuhan, berkat yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya melalui Jumat Agung ini boleh hadir dalam setiap hati kita, hati saudara dan hati saya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, maka pada hari ini kita akan belajar dua hal yang penting. Yang pertama, saudara, mari kita bersama-sama saksikan slide ini. Saya tuliskan demikian. Di dalam kita itu ada dosa yang tidak ada obatnya. Dosa itu ibarat sakit penyakit.
yang menggerogoti kehidupan kita, jiwa kita, bahkan juga kerohanian kita. Sehingga saudara dan saya karena dosa itu, kita semuanya telah mati. Saudara dan saya telah mati. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, upah dosa itu maut. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami penyakit ini, yaitu dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini firman itu mengingatkan kepada kita. Ada hanya satu obat yang bisa menyembuhkan kita, yang memulihkan saudara. Dan itu sudah terjadi. Dan itu yang dikatakan sebagai figur hamba Tuhan yang pada waktunya nanti akan hadir. Dan ternyata dia datang dalam Mesias Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi disampaikan kepada kita. Yesaya 53 khususnya ayat yang kelima. Kita lihat ayatnya di dalam slide kita ini, saudara. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, kita lihat ayat ini. Ada sesuatu yang dia harus pikul. Ada sesuatu yang dia harus mengalaminya, yaitu ganjaran. Ganjaran ini bukan seharusnya menjadi bagian kehidupan hamba Tuhan itu. Tetapi dia harus mengalaminya. Untuk apa dikatakan ganjaran ini ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi dunia, bagi saudara dan saya. Dan dikatakan bagaikan itu penyakit. Ya memang penyakit. Oleh karena itu dikatakan oleh bilur-bilurnya, oleh penderitaannya, bahkan oleh kematiannya. Kita semua menjadi sembuh. Tentu saja bahwa yang dimaksud penyakit yang tak tersembuhkan itu adalah dosa saudara dan saya. Di dalam bagian yang lain, yang dikatakan bahwa inilah jalan satu-satunya. Berkat yang kita terima, yang mesti kita rayakan di dalam peristiwa Jumat Agung ini. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, kitab Ibrani pasal 10 mengingatkan saudara dan saya. Kita itu sulit untuk sebenarnya bersekutu dengan Allah. Ada suatu batas yang tidak bisa kita di situ memasukinya. Ada ruang di sana di mana kita tidak boleh ke sana. Harus di sana ada suatu persembahan yang kudus. Persembahan korban yang dilakukan oleh para imam untuk saudara dan saya. Tetapi inilah yang terjadi ketika Kristus memberikannya pada dunia, di hidupnya, dirinya. Pintu itu telah terbuka. Pintu yang sulit itu saudara, telah dibuka. Dan ini menjadi jalan masuk bagi saudara dan saya. Salib itulah jalan masuk kita. Dia telah berkorban dan dikatakan inilah korban penebusan salah. Saudara dan saya ditanggung semuanya dosa ini, kesalahan-kesalahan ini. Dan itu berkat yang luar biasa untuk kita. Dosa atau penyakit ini tidak ada obatnya. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyembuhkannya. Dan itu hanyalah Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama dalam suatu situasi di mana ada wabah COVID-19. Betapa ini mengingatkan sekali lagi kerapuhan kita, keterbatasan kita. Kita harus kompak, kita harus bersama-sama, diam di rumah. Dan karena kita memang menyadari penyakit ini begitu berbahaya. Dan boleh dikatakan belum ada obatnya. Saudara, penyakit yang adalah COVID-19 ini saja kita itu merasa begitu sulit untuk mengatasinya. Kita bingung bagaimana itu obatnya supaya tidak terjadi korban-korban berikutnya. Dan kita tahu itulah diri kita yang begitu terbatas. Dan tentu saja kita bersyukur, kita ikut bersyukur ketika banyak orang juga oleh karena suatu proses metabolisme tubuh maka ada kekebalan lalu mereka menjadi sembuh. Kita bersyukur untuk hal itu. Pada hari ini bukan sekedar saudara kesembuhan dari wabah virus COVID-19 ini. Tetapi sesuatu yang di sana menjadi akar persoalan manusia, yaitu maut. Dan itu semuanya bisa
disembuhkan oleh darah Yesus. Mari kita boleh bersama bersyukur. Oleh karena itu betul bahwa sebenarnya kita hari ini perlu untuk melakukan sesuatu. Apa yang sudah kita buat bagi Dia Kristus? Sudahkah saudara dan saya bersyukur, berterima kasih? Sebab pada hari ini kita memperingati satu obat yang memberikan kepada kita kepulihan. Yang dimaksud adalah kehidupan kekal selama-lamanya. Mengucap syukurlah sekarang saudara. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Bersyukur untuk segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita melalui salib yang telah membaharui kehidupan kita. Bagian yang kedua, hidup seperti apa yang digerakkan oleh salib Kristus. Sudahkah saudara hidup kita ini adalah kehidupan yang karena salib? Sudahkah bahwa kehidupan saudara dan saya digerakkan oleh karena anugerah di dalam pengorbanan, di mana di sana ada darah Kristus yang menyembuhkan kita. Dan itu satu-satunya yang bisa menyembuhkan kita. Adakah kehidupan kita terkait dengan salib Kristus? Kehidupan seperti apa saudara yang digerakkan oleh salib Kristus? Saudaraku, firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama mencoba untuk merenungkan kembali. Sebenarnya apa sih yang telah terjadi di atas kayu salib di sana? Firman Tuhan pada hari ini menjelaskan sebegitu rupa untuk saudara dan saya. Pasti punya tujuan saudara. Lalu apa yang dilakukan di sana, dituliskan di sana oleh orang yang menyaksikan sendiri peristiwa salib itu. Kalau kita baca dengan teliti, satu ayat demi ayat dari Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 38 tadi. Maka di sana saudara dimulai dengan sebuah kalimat yang mengatakan bahwa Yesus itu tahu apa yang sedang dan akan terjadi. Dia tahu. Dan dia mengatakan bahwa dia tahu segala sesuatunya telah selesai. Selesainya itu ada di atas kayu salib itu. Dia tahu peristiwa yang akan terjadi. Tentu saudara bisa bayangkan ketika saudara menjadi seorang yang di sana tahu tentang peristiwa yang berat di depan sana. Ini bukan artinya Yesus tidak tahu. Dia menyadari peristiwa yang begitu berat akan terjadi. Pengorbanan diri. Dan di sana penulis ini mengatakan Yesus haus. Yesus di situ manusia sejati juga. Dia haus. Jadi kalau dia haus artinya dia itu seorang yang pada waktu itu juga membutuhkan makan dan minum. Dia orangnya sedang merasakan, seperti merasakan sakit, merasakan lapar. Dia haus. Dan saudara kita menyaksikan, maka dia kemudian meminum. Tidak tersedia di sana anggur yang manis, anggur asam. Makin menunjukkan tentang penderitaan yang tidak mudah sedang dialami oleh Sang Kristus. Dan kemudian setelah itu dikatakan, sudah selesai. Mau menggambarkan kepada kita ini karya yang luar biasa. Karya tuntasnya itu ada di kayu salib. Sebelum tentu saja nanti dia bangkit dari kematian. Tapi ini satu karya yang tidak mudah. Dan dia menggarapnya, dia menyelesaikannya. Dengan pengorbanan diri. Lalu kemudian kita bisa melihat dalam peristiwa ini. Yang mengatakan berita ini poinnya adalah semua ini peristiwa yang nyata terjadi. Yesus tahu, dia sadar diri. Dan dia hendak menyerahkan nyawanya. Dan dia di sana dikatakan dalam firman Tuhan. Dia menundukkan kepalanya. Dan menyerahkan nyawanya. Itu sesuatu yang dilakukan dengan sadar. Itu sesuatu yang dilakukan saudara dengan segala kerelaan. Bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi muncul dari dirinya. Dikatakan maka dia menyerahkan nyawanya. Dan yang selanjutnya saudara, berita itu mengatakan kepada kita, dia sungguh-sungguh mati dan dia dikuburkan. Inilah berita
di atas kayu salib itu, di Golgota itu, yang mengatakan begitu detail disampaikan kepada kita. Obat tadi saudara yang hanya bisa di situ diberikan di dalam diri Yesus, terjadi dengan suatu hal yang mengenaskan, terjadi dengan sesuatu yang tidak mudah, nyata terjadi. Bukan ini sekedar ada suatu cerita, tetapi sungguh-sungguh disaksikan, dikatakan. Dan dia sendiri menyerahkan dirinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa makna peristiwa salib bagi kita? Tentu saja supaya saudara dan saya lihat kembali perjuangan Kristus yang tidak mudah ini. Biarlah itu menjadi sesuatu yang begitu pribadi dalam hidupmu dan hidup saya. Di sekitar kita, saudara-saudara, sebenarnya kita sedang belajar peristiwa musibah ini sesungguhnya juga menjadi berkat bagi kita. Yang saya tahu kemarin sampai kemarin, atau mungkin 2 hari yang lalu, 20-an orang dokter yang mati karena COVID-19. Dan kematiannya karena apa? Dia menolong, mengobati orang-orang yang suspek COVID-19. Saudaraku yang terkasih, banyak orang saudaraku yang kemudian diubah kehidupannya. Ketika mengalami seperti ini, orang-orang berkorban untuk menolong sesamanya. Dan itu sebenarnya yang diharapkan Kristus, bukan hidup bagi diri sendiri, tetapi berkorban. Dan ada satu cerita yang menarik, pengorbanan dokter juga yang terjadi di negeri China. Seorang yang disebut dengan Dr. Peng ini, dia sebenarnya mau menikah. Pernikahan itu dia tunda. Dalam rangka dia kemudian harus pergi ke rumah sakit. Dia merasa harus menolong teman-temannya. Dan ketika kemudian dia mengobati pasien suspek COVID-19 ini, akhirnya dia mati. Saudaraku yang terkasih, lalu tentu saja kita tahu bagaimana orang yang kemudian ditolongnya itu menjadi sembuh. Dan dia tahu bahwa yang menolongnya itu mati. Dia menaruh hal yang begitu dia katakan, aku bersyukur, aku berterima kasih. Memberikan di sana rasa syukurnya. Karena pengorbanan seorang dokter yang telah membuatnya bisa menjadi sembuh. Kesembuhan yang diberikan oleh para dokter tentu saja begitu berharga, apalagi sampai mengorbankan hidupnya. Tetapi saudara, manusia terbatas. Terbatas pada usia tertentu nanti. Kita mungkin memang kita bisa melewati sakit penyakit ini, wabah ini. Tapi itu begitu terbatas. Apa yang diberikan oleh Kristus di atas kayu salib, itu sesuatu yang berlaku untuk kekal selama-lamanya. Berkorban inilah yang dimaksudkan kehidupan karena salib Kristus. Kehidupan diubahkan oleh salib itu adalah perbuatan di mana kita mengorbankan kehidupan kita. Dan tentu saja kita tidak melupakan berkat salib itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga apapun yang terjadi, tidak menghentikan saudara dan saya untuk berkarya. Dimanapun dalam situasi apapun juga. Kita tidak hanya mengungkung diri di rumah. Tidak peduli dengan situasi sekitar kita. Kita mari bersama-sama. Karena salib itu sudah diberikan kepada kita. Kematian Kristus menjadi berkat bagi dunia ini. Dan satu hal saudara, saya ingin menyaksikan tentang peristiwa beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu sampai hari ini mungkin saudara sama-sama turut mendengarkan ada banyak orang yang sedang membutuhkan donor darah. Banyak orang yang tidak berani untuk datang ke rumah sakit ataupun ke PMI. Saudaraku, di tengah situasi seperti ini, kami mendengar 2 kali orang yang membutuhkan donor. Lalu saya melihat bahwa salah satu golongan yang dibutuhkan golongan darah itu adalah AB. Dan itu adalah golongan anak saya. Nah, saudara, saya melihat bahwa peristiwa itu tidak mudah bagi kita semua juga mungkin yang lain. Di saat seperti ini,
untuk keluar rumah, untuk ke rumah sakit, untuk ke PMI. Saya memahami situasi itu. Saya memahami anak saya. Dan dia juga tugasnya banyak karena tidak sekedar dia di rumah tetapi dia ada kuliah. Dari dosennya ada banyak tugas-tugas. Tapi saya kemudian mencoba untuk berdialog. Saya mencoba untuk bersama-sama dengan dia. Jika kita yang membutuhkannya. Dan kemudian ada orang yang menolong. Bukankah kita sangat bersuka cita? Bukankah bahwa itu sesuatu yang tentu saja akan membuat kita merasa berkat yang luar biasa? Lalu saudara, anak saya berangkat ke PMI. Sesuatu yang hendak saya sampaikan di sini adalah berkat ini ada di dalam kehidupan kita. Berkat Kristus terutama. Tapi mari kita bersama-sama menarik hal apa yang penting bagi kita saat ini adalah mengingatkan kita kehidupan seperti apa. Apakah salib itu masih begitu berdampak dalam kehidupan kita? Kehidupan baru seperti apa karena salib Kristus? Maka tentu saja pengorbanan-pengorbanan itulah yang dimaksudkan. Dalam situasi tertentu seperti saat ini, ada banyak orang yang membutuhkan contohnya donor tadi. Mari kita buka hati kita. Mari kita bersama-sama bahwa satu hal pada saat ini, saudara dan saya sudah mendapatkan obat yang luar biasa. Satu-satunya. Apakah kita akan tinggal diam? Mari kita berkarya di dalam Tuhan. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang sungguh. Karena salib Kristus. Hidup kita nyata sebagai orang yang dibaharui di dalam Dia. Mari kita bersama. Melakukan bagian kita. Apa yang ada pada kita. Untuk menjadi berkat seperti yang sudah Kristus bagikan bagi kita. Tuhan memberkati saudara. Memberkati kita semua. Memberkati saya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk, jemaat. Mari kita bersama-sama, kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, mari ya Tuhan, di tengah situasi umat-Mu di mana-mana tempat saat ini membutuhkan kekuatan penghiburan, membutuhkan berkat-berkat Tuhan. Hadirlah ya Tuhan di dalam anugerah-Mu itu untuk setiap keluarga-keluarga di rumah.
kami semuanya merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan juga yang akan memberikan semangat, sukacita, untuk kami semua boleh melewati semua waktu-waktu yang dibutuhkan ke depan. Bersama dengan masyarakat di negeri ini. Untuk kami semua dengan taat. Kami memikirkan kepentingan bersama. Mengorbankan banyak hal di dalam hidup ini yang harus terhenti karena peristiwa ini. Dan semua kami boleh melakukannya dengan baik. Dengan sepenuh hati kami. Dan kiranya ya Tuhan, karya salib-Mu itu semakin menyadarkan kami bahwa pengorbanan kami bersama, salah satunya dengan tinggal di rumah, ada sesuatu yang memang perlu bagi dunia ini, bagi semua kami juga. Kiranya ya Tuhan bahwa kami tetap bersukacita di dalam segala keadaan ini. Dan Kau memberkati Tuhan ketika kami boleh tergerak hati untuk melakukan apa yang bisa dilakukan. Melalui yang ada pada kami, melalui persembahan kami, melalui bantuan yang bisa diberikan kepada orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan bantuan makanan, bantuan pengobatan, juga rumah sakit khususnya para dokter, di mana mereka membutuhkan pakaian yang memadai untuk menolong, untuk merawat orang-orang yang terdampak virus COVID-19. Tuhan yang akan menolong kami untuk terus berkarya, untuk berani berkorban, untuk berani memberikan yang terbaik. Dan Engkau Tuhan telah menuntun kami pada hari ini. Dan kiranya Tuhan, kami semuanya di tengah situasi apapun juga yang saat ini sedang berduka cita. Keluarga-keluarga yang juga di sana sedang mengalami sesuatu hal karena seorang dari antara mereka sedang mengalami sakit, penyakit. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Tuhan yang akan menolong. Dan mereka boleh yakin yang terbaik sedang datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberikan pertolongan pada setiap umat Tuhan. Semakin kami boleh diberikan hikmat Tuhan juga. Untuk kami senantiasa boleh tahu Tuhan bahwa semua keadaan ini, keadaan-keadaan manusia dengan berbagai problematikanya, semua akan Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Dan biarlah hikmat dari Tuhan turun atas umat-Mu untuk mengerti apa yang sedang diberikan Tuhan pada dunia ini kepada umat manusia di mana-mana tempat. Sekalipun tidak mudah, biarlah kami pun mampu untuk bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu di dalam Yesus Kristus, yang pada hari ini kami sungguh berterima kasih, bersyukur bahwa kami sudah boleh diselamatkan karena karya salib Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan memberikan kehidupan kami, meneladan cinta kasih-Mu itu, untuk kami terapkan kepada keluarga kami di rumah, juga kepada sekeliling kami. Kami tidak berhenti berkarya di dalam Tuhan, dan kami terus akan memberikan apa yang bisa kami buat bersama di dalam Kristus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sekarang tibalah saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan, dan persembahan ini nantinya bisa jemaat transferkan atau kumpulkan dahulu dan satu saat bisa diserahkan pada saat yang tepat. Dan sebagai nats pembimbingnya kita membacakan 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Untuk bangkit berdiri, mari kita membawakan persembahan ini di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk segala berkat dan kebaikan yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami sadar bahwa uang yang kami miliki saat ini semuanya juga berasal dari Engkau juga. Tuhan, kami baru saja memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu dan bisa menolong sesama kami yang membutuhkannya. Secara khusus dalam kondisi saat ini, banyak anak-anak-Mu yang kehilangan pekerjaan, kesulitan ekonomi, mungkin hanya bisa makan sehari, atau juga tidak bisa membeli obat saat sakit. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan hikmat kepada Majelis Jemaat GKI Pasteur beserta pengurus Kespel dalam mengelola uang ini, sehingga uang ini bisa disalurkan dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perubahan yang telah Kristus buat bagi kita total dan sempurna. Karenanya hidup kita sekarang bukan milik kita lagi. Kiranya citra salib Kristus nyata di setiap langkah juangmu. Kita nyanyikan bersama Isilah Mataku dan seterusnya. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu. Hidupku
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami ya Tuhan, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.